Ada solusi bagi petani kelapa sawit saat musim trek tiba. Petani bisa menggunakan 3 pupuk wajib hindari kelapa sawit trek, hasilnya pun bisa mencapai 2,7 ton per 10 hari. Penggunaan 3 jenis pupuk itu penting pada perkebunan kelapa sawit yang memang terkadang menjadi mimpi buruk bagi petani kelapa sawit saat musim trek. Pasalnya, buah kelapa sawit saat musim trek tiba, produksi buah kelapa sawit menurun secara drastis. Oleh karena itu, petani kelapa sawit harus memiliki kiat-kiat khusus agar terhindar musim trek, yang menyebabkan pendapatan berkurang. Kunci pertama adalah dengan melakukan pemupukan secara rutin dan dosis yang sesuai ketentuan. Hingga asupan makanan bagi pohon kelapa sawit milik petani tercukupi. Asupan zat makanan yang cukup untuk tanaman kelapa sawit jelas akan membuat pohon sawit tumbuh dengan baik. Kualitas buah kelapa sawit pun akan menjadi baik, terkhusus berat buah normal seperti biasa. Apabila petani kelapa sawit rutin melakukan pemupukan, maka jaminan tidak akan terjadi penurunan produksi secara drastis atau musim trek pun tidak akan terjadi. Sebaliknya, ketika pemupukan pohon kelapa sawit tidak rutin dan tidak sesuai ketentuan, maka hasil produksinya seperti yang dirasakan hampir seluruh petani sawit selama ini. Produksi buah akan berkurang drastis, pada akhirnya pendapatan yang dihasilkan petani menurun. Disebutkan 3 pupuk wajib hindari kelapa sawit trek, hasilnya 2,7 ton per 10 hari, yaitu, dolomit, abu janjang dan NPK. Dolomit dosisnya sebanyak 4 kg per pokok tanam per tahun. Abu janjang sebanyak 6 kg per pokok tanam per tahun. Untuk NPK granular sebanyak 7,5–8 kg per pokok tanam per tahun. Sedangkan untuk cara pemupukannya, selama 2 bulan sekali. Dari 3 pupuk wajib hindari kelapa sawit trek, hasilnya 2,7 ton per 10 hari yang menjadi prioritas yaitu NPK. Dengan perlakuan pola yang sama diyakini jika lahan perkebunan sawit dengan luas 2 hektar mampu menciptakan rotasi panen per 10 hari, bisa mendapatkan 1,8–2,7 ton. Berlaku pada luas lahan sawit kelipatannya. Untuk hasil puncak di 2,7 ton dan terendah 1,8 ton di lahan 2 hektar.